Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Saya percaya gereja Tuhan, kita GBI Icon City Malaysia akan merasakan bagaimana Tuhan Yesus rela mati untuk menebus setiap dosa kita. Yang percaya katakan amin saudaraku. Dan saya kenal percaya umat Tuhan, kita semuanya akan menikmati hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan hadir di setiap pujian dan penyembahan kita. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Bahkan kami memperingati hari kematian-Mu Tuhan. Engkau rela mati demi kami ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan Yesus memulihkan setiap keadaan kami. Kami percaya Tuhan pengorbanan-Mu cukup bagi kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami gereja-Mu akan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, mari datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hatimu kepada Tuhan. Ingat pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa kita. Terima kasih Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu memulihkan setiap kehidupan kami. Jemaat yang Tuhan kasih, datanglah kepada Tuhan. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Angkat kedua tanganmu. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku.
kami tidak menjadi apa-apa ya Tuhan Yesus. Mari merenunglah di hadapan Tuhan. Allah kita baik dan luar biasa, menebus setiap dosa-dosa kita. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Salib adalah bukti nyata pengorbanan Yesus. Engkau telah tebus dosa kami Tuhan. Engkau selamatkan hidup kami Tuhan. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkan kami Tuhan. Kau berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah. Berikan sorak-sorak keagungan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari pandang kepada Yesus. Seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Mari angkat suaramu. Mari sembah Dia. Mari datang sujud menyembah Dia. Salib-Mu cukup bagi kami. Yesus. Mari jemaat Tuhan datang kepada Yesus. Ingat pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang silam, yang mengorbankan nyawanya untuk kita. Dia rela mati di salib. Darahnya tercurah hanya untuk menebus saudara dan saya. Mari datanglah kepada Yesus. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Yesus. Yesus. Kasih-Mu abadi Tuhan. Mari datanglah dengan kerendahan hati-Mu kepada Tuhan. Seluruh hidup kami milik-Mu Tuhan. Terpuji Kau Tuhan. Terpujilah Kau Yesus. Haleluya.
darah-Mu sucikan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari dengan suasana teduh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ya naralama ya. Bela roh kami menyembah Tuhan. Bela jiwa kami tertuju hanya kepada-Mu. Kami persembahkan Tuhan. Kami persembahkan hanya kepada-Mu Yesus. Seluruh hidup kami hanya milik-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, yang tidak ada seperti Allah lain seperti Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, salib-Mu mengubahkan setiap kehidupan kami. Jemaat yang Tuhan kasih, saya ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Tetap dalam posisi doa menyembah Tuhan. Mari datang kepada Yesus. Datang sujud menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Pandang Yesus, pandang Tuhan yang berkorban untuk kita. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkau pengharapan kami. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
Tuhan. Kau melakukan mujizat demi mujizat Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Melakukan banyak hal dalam hidup kami. Angkat kedua tanganmu, katakan kepada Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Tepuk tangan kemegahan bagi Yesus. Kita bebas, kita dimenangkan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami mau Tuhan mempersiapkan hati kami, hidup kami untuk lebih lagi diisi oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bebas, kami dimenangkan oleh Tuhan. Hidup kami dipulihkan Tuhan. Kami menang bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari pandang kepada Tuhan. Saat ini engkau telah dibebaskan oleh Tuhan. Saat ini engkau telah dilepaskan oleh Tuhan. Kita menjadi pribadi yang menang, yang bebas dari kutuk dosa. Haleluya.
Teguhkan imanmu, teguhkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bebas dari belenggu dosa. Haleluya. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Yuk katakan. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Sekali lagi katakan. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Amin. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Amin. Terima kasih Tuhan. Hidup kami dibebaskan oleh Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Bapa. Hidup kami dibebaskan oleh Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hidup kami bebas. Mari katakan kepada Tuhan. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Yuk kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Oleh darah Yesus, semua karena darah Yesus di Kalvari menebus engkau dan saya. Sambil kita bertepuk tangan, ikuti musik, kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kami menang Tuhan. Oleh darah-Mu kami disucikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Yesus. Tepuk tangan kemegahan bagi Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada saat hari ini atas kasih-Mu dan anugerah-Mu bagi kami, kalau kami boleh bersama-sama mengenang kembali bagaimana kasih-Mu yang begitu besar, yang begitu dalam, yang sungguh tidak ternilai. Engkau rela ya Tuhan berkorban bagi kami, orang yang hina, orang berdosa, orang yang mestinya layak dibinasakan, tetapi oleh karena kasih-Mu, oleh cinta-Mu, Engkau membebaskan kami, Engkau menebus kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Engkau beri bagi kami. Kami berikan hati kami hari ini untuk diberkati oleh firman. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Kami terima firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kendalikan pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga berakhir, dan hanya nama Tuhan ditinggikan di atas segala. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami doa dan bersyukur. Kita yang rindu dan siap mendengar firman bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, saya ucapkan selamat hari Jumat Agung bagi kita semua. Happy Good Friday. Happy Good Friday buat seluruh jemaat Tuhan, khususnya GB Icon City, dimanapun berada, baik yang ada di gereja, bahkan yang ada di rumah. Saya mengucapkan sekali lagi Happy Good Friday. Selamat hari Jumat Agung buat kita semua. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adapun tema atau topik firman Tuhan pada saat hari ini adalah pengorbanan Yesus di kayu salib adalah wujud dari kasih Allah kepada kita. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah wujud kasih Allah kepada kita. Mari kita melihat Alkitab kita dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16, kita baca secara bersama-sama 2-3 ayat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi lebih keras saudara, kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Tahukah saudara, hari ini adalah sebuah peristiwa penting yang bukan sekedar kita rayakan dalam seremonial ibadah, yang biasanya juga kalau seandainya tidak ada COVID-19, mungkin perayaannya lebih besar lagi atau lebih meriah lagi. Bahkan pada umumnya perayaan-perayaan ini juga akan dilakukan baik di instansi perkantoran, pegawai negeri ataupun juga pegawai swasta, bahkan di perusahaan-perusahaan, bahkan juga di seluruh gereja sudah pasti akan mengadakan perayaan-perayaan besar dalam Jumat Agung ini. Perlu kita pahami bahwa sebenarnya peristiwa ini menjadi penting bukan karena perayaannya, tapi peristiwa ini menjadi penting karena maknanya atau apa yang terkandung di dalam. Tahukah saudara, bicara tentang Jumat Agung itu bicara tentang sebuah pengorbanan yang tak ternilai, yang begitu mahal, yang begitu hebat dan begitu luar biasa. Dan pengorbanan ini bukan pengorbanan biasa. Dan pengorbanan ini bukan bersumber dari manusia, bukan bersumber dari dunia ini. Walau pengorbanan itu dilakukan di dunia ini,
Tapi pengorbanan ini adalah datangnya dari surga, datangnya dari Allah kepada kita, kepada manusia yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya, tidak layak untuk mendapatkannya. Itu sebabnya pengorbanan ini disebut kasih karunia. Karena tidak ada alasan, tidak ada kriteria, tidak ada sebenarnya hal yang membuat kita patut atau membuat kita pantas untuk menerimanya, selain oleh karena belas kasihan Tuhan. Makanya pengorbanan ini menjadi hal yang luar biasa. Itulah yang kita rayakan hari ini. Kalau sampai kita tidak mengerti dan kalau kita sampai tidak memahami hal ini, itu artinya kita terus merayakan perayaan-perayaan Jumat Agung tanpa pemaknaan yang begitu dekat, melekat dan menyatu dengan hidup kita. Hal itu tidak akan mengubah hidup kita. Makanya saudara bicara tentang Jumat Agung itu bicara tentang kematian. Dalam kematian itu ada pengorbanan. Pengorbanan yang begitu luar biasa. Yang datangnya bukan dari manusia, tapi datangnya dari Allah. Di dalam diri Yesus Kristus, katakan amin. Maka itu artinya saudaraku, kita perlu mengetahui apa makna kematian Tuhan Yesus. Apa makna kematian Tuhan di kayu salib. Poin yang pertama adalah makna kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah sebagai jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah menjadi jalan yang mendamaikan, memperdamaikan kita dengan Allah. Tahukah saudara, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia bukan lagi jadi sahabat Allah. Manusia bukan lagi jadi rekan kerja Allah. Manusia bukan lagi, saudaraku, punya hubungan yang harmonis, yang dekat, apalagi intim dengan Allah. Tetapi manusia menjadi seteru Allah, berseberangan dengan Allah. Dalam kata lain, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Manusia menjadi terpisah dari Allah. Manusia jadi terbuang dari hadapan Allah. Manusia diusir dari Taman Eden. Manusia, saudaraku, terbuang dari hadirat Allah. Maka saudaraku, ini kondisi manusia ketika ada di dalam dosa. Dan apa yang terjadi kalau manusia tetap hidup dalam dosa dan dosa tidak ditebus, maka satu-satunya nasib manusia adalah dibuang dan terlempar ke neraka. Artinya akan mengalami kebinasaan kekal. Sebenarnya saudara, kehendak Allah sejak awalnya menciptakan kita, menciptakan manusia, bukan menjadi seteru. Allah tidak pernah berpikiran, berkehendak, bahkan berkeinginan agar manusia terpisah dari Dia. Justru sebaliknya, Allah menginginkan hubungan yang erat, yang dekat, yang intim, harmonis, bahkan kekal bersama dengan Dia. Tapi sebuah fakta menunjukkan bahwa manusia justru memilih pemberontakan, memilih perseteruan, bahkan memilih pengkhianatan kepada Allah dengan cara menuruti atau juga terperangkap dalam tipu muslihat iblis. Ini yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Jatuh dalam lumpur dosa. Sehingga apa yang terjadi, saudara, oleh karena manusia telah jatuh dalam dosa, seperti yang saya katakan tadi, bahwa nasib manusia sudah pasti akan binasa. Akan tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah yang adalah sejak awalnya menciptakan kita manusia tidak pernah mengharapkan kita untuk dibinasakan. Tapi Dia mengharapkan kita kekal bersama Dia, dekat dengan Dia, menyatu dengan Dia, intim dengan Dia. Melihat keadaan ini adalah sesuatu yang bukan kehendaknya atau bukan kemauan. Sementara manusia, saudara, sudah hidup dalam kegelapan, sudah hidup dalam perbudakan dosa, bahkan sudah hidup menjadi seteru. Manusia terpisah dari Allah, manusia menjadi musuh Allah. Maka perlu pendamaian. Dan satu-satunya, saudara, jalan pendamaian tidak bisa dilakukan dan tidak bisa diupayakan dengan cara manusia itu sendiri. Tidak bisa dengan amal, tidak bisa dengan ibadah, perbuatan baik.
Apapun saudara, kita tidak akan pernah bisa memulihkan hubungan kita dengan Allah. Apapun cara kita, kita tidak akan pernah bisa menjangkau Allah. Sebab Allah itu adalah Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang adalah kebenaran. Sementara kita adalah orang yang sudah berdosa, sudah terkutuk, sudah najis, sudah hidup dalam kegelapan. Maka hal ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa ketemu. Tidak bisa lagi menyatu kalau tidak ada yang mendamaikan. Disinilah saudaraku peranan daripada pengorbanan Kristus. Disinilah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan makna dari pengorbanan Kristus. Karena Kristus saudara mengambil alih posisi kita. Allah melihat ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan. Maksudnya Allah melihat bagaimana dunia akan binasa dengan manusia orang berdosa di dalamnya. Allah tidak menginginkan dan tidak mengharapkan. Sementara saudara manusia sudah berdosa, Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Artinya dosa harus dihukum. Dosa harus dihukum. Dan hukum dosa adalah maut. Maka siapa yang berdosa pasti akan binasa dan akan mengalami kematian kekal atau maut, saudara. Maka di sini ada sebuah kontroversi antara saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana Allah menegakkan keadilan. Dia adalah Allah yang adil. Kalau dia menegakkan keadilannya, itu artinya manusia berdosa harus dibinasakan, harus dihukum, dan harus dibuang ke neraka. Kalau dia menegakkan keadilannya, karena upah dosa ialah maut. Tapi di sisi lain saudaraku, ketika dia mau menegakkan keadilannya itu, akan bertabrakan dengan kasihnya, cintanya. Sementara dia tidak menginginkan manusia binasa. Maka di sini adalah sebuah kontroversi. Kalau Allah tidak menghukum dosa, maka Allah adalah Allah yang tidak adil atau Allah yang tidak pelin-pelan. Tapi kalau Allah menghukum orang berdosa, maka Allah akan disebut Allah yang tidak berbelas kasihan atau Allah yang tidak mengasihi manusia. Maka itu sebabnya saudara, Kristus yang harus menjadi pendamai. Kristus yang menjadi korban untuk menebus kita. Saudara, suatu saat ada sebuah cerita bagaimana orang sedang ada sebuah kelompok atau pasukan atau tentara yang sedang bergerilya. Maka pemimpin gerilya ini atau katakanlah raja yang sedang memimpin gerilya ini memberikan sebuah perintah pada kala itu. Karena mereka sedang mengalami sebuah krisis makanan, artinya persediaan makanan mereka sangat minim. Persediaan mereka sangat minim. Jadi gerilya itu kan tahu ya, kalau gerilya itu artinya ada sebuah kelompok apakah itu kelompok pemberontak atau apakah itu sebuah pasukan ingin menguasai sebuah daerah atau sebuah wilayah, tetapi mereka kan tinggal di pegunungan atau tinggal di hutan. Nah pada kala itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, persediaan makanan mereka di hutan itu sudah habis. Sementara mereka kalau pergi ke kota nanti musuh bisa menangkap mereka. Maka apa yang dikatakan oleh pemimpin atau rajanya itu, dia mengatakan sebuah perintah. Siapapun tidak boleh mencuri makanan atau tidak boleh mengambil makanan tanpa seizin raja. Dan kalau ada orang ketahuan atau kedapatan mencuri makanan, maka dia akan dicambuk, dia akan dipermalukan dan dia dicambuk di depan umum. Maka perintah itu disampaikan kepada semua orang yang mengikutinya pada kala itu. Dan suatu saat saudara, ada orang memberikan laporan kepada dia. Yang memberikan laporan berkata begini, Tuanku Raja, kami menemukan seorang wanita tua yang berani membantah perintah raja dengan mencuri makanan. Maka kami telah menangkapnya dan kami akan membawanya ke hadapan raja. Maka mendengar berita itu, sang raja atau raja itu pada kala itu begitu murka, begitu marah.
Dia mengatakan, siapa orang itu yang berani melawan perintah saya? Bawa dia ke sini. Maka dia dibawa ke depan raja. Dan saudara, ketika raja melihat wanita tua itu, raja tersentak. Seperti disambar petir di siang bolong. Kenapa? Ternyata wanita tua itu adalah ibu kandungnya sendiri. Dan saat itu saudara, dia tidak lagi, saudaraku, berani berkata-kata lagi. Tetapi pada kali itu ada sebuah dilema. Artinya kalau dia menghukum ibunya yang sudah tua, jangankan dihukum, gak usah dicambuk berkali-kali. Sebentar lagi juga dia bisa mati karena sudah tua. Dan kalau dia mencambuk mama kandungnya sendiri, ibu kandung sendiri, maka dia akan disebut menjadi raja yang kejam, raja yang tidak berbelas kasihan. Tapi kalau dia membebaskan ibu kandungnya, karena dia ibu kandungnya maka dia membebaskan tanpa menghukum, berarti raja ini adalah raja yang tidak adil. Dia pilih kasih hanya karena saudara atau karena ibu kandungnya, maka dia tidak menghukum. Berarti orang kan berkata, raja itu tidak adil. Karena keluarganya, karena ibu kandungnya dia tidak menghukum. Maka dua hal ini membuat raja jadi dilema. Dia terdiam. Pada saat itu saudara, orang tidak tahu bahwa itu adalah ibu kandungnya. Tetapi raja itu berkata begini. Baik, dia berkata. Ketika ibu ini telah bersalah seperti apa yang telah kuperintahkan sebelumnya, siapa yang bersalah harus dicambuk. Sekarang ibu ini juga harus dihukum dan harus dicambuk. Siapkan tempat pencambukan. Hukuman akan tetap dilanjutkan. Saudara, pada kala itu semua orang kaget. Tetapi dia berkata, hukuman tetap berjalan, tapi yang dicambuk dan yang dihukum adalah saya sendiri. Saya yang menanggung hukuman. Saya yang menanggung cambukan ibu saya. Ibu saya yang bersalah. Kesalahannya saya tanggung. Kenapa? Kalau saya tidak menanggung hukuman ibu saya, maka ibu saya akan mati dicambuk. Maka saya akan menjadi anak durhaka, anak yang tidak berbelas kasihan. Tetapi kalau saya tidak menghukum ibu saya, maka saya menjadi raja yang tidak adil, maka orang akan berontak kepada saya. Maka pada kala itu saudaraku ini kasih oleh Tuhan, raja ini rela membuka jubahnya, membuka bajunya untuk dicambuk, menerima hukuman seperti apa yang dia perintah. Saudara, begitulah Kristus kepada kita, begitulah Allah kepada kita. Di sisi lain Allah ingin menegakkan keadilannya, upah dosa ialah maut, artinya setiap orang berdosa harus dibinasakan. Murka Allah begitu menyala melihat dosa dan kebejatan. Tetapi di sisi lain Allah ingin merangkul, ingin mengasihi, mencintai, ingin membawa manusia berada dengan dia. Makanya pada kala itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia merelakan putra tunggalnya Yesus Kristus. Yesus rela mati bagi kita. Dia yang tidak bersalah. Dia yang tidak berdosa, dia yang tidak bercacat, tidak bercela, dan dialah sang kebenaran itu. Rela menanggung dan memikul semua dosa, kejahatan, dan kesalahan kita. Kenapa? Karena dia ingin menegakkan keadilan, artinya dia menghukum dosa, tetapi dia juga mau mengasihi dan mencintai kita. Katakan amin. Sebabnya saudara, Kristus harus mati dan berkorban bagi kita. Saya mau katakan kepada kita, kenapa harus Kristus yang berkorban kepada kita? Sebab Alkitab mengatakan semua orang telah berdosa. Semua orang yang berada di bawah kolong langit ini telah berdosa. Mulai dari Adam sampai kepada kita, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua telah berbuat dosa. Itu berarti kalau semua sudah berbuat dosa, semua orang pantas dan layak dibinasakan, layak dihukum, layak untuk dibuang ke neraka. Maka kalau semua layak dibuang ke neraka, tidak ada yang bisa dijadikan menjadi korban penebusan, saudara. Makanya Yesus yang adalah Sang Firman, Putra Allah, menjelma menjadi manusia. Dari sejak kelahirannya,
sampai mati di kayu salib. Dia tidak bercacat, tidak bercela. Makanya dia layak menjadi korban penebusan atas setiap dosa kita. Yang ngerti katakan amin. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini yang penting. Dosa yang ada pada kita telah dipikul. Dosa yang ada pada kita telah dipikul Tuhan di kayu salib. Dan dosa yang menghalangi kita kepada Allah membuat kita, saudara, bisa terhubung kepada Allah. Kristus menjadi perantara kita. Makanya ketika kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kita kenal itu di dalam nama Yesus Kristus. Karena Kristus telah menjadi perantara, menjadi pendamai. Kalau bukan karena pengorbanannya, kalau bukan karena kerelaannya berkorban di kayu salib untuk memikul dan menebus dosa kita, kita tidak akan pernah bisa diperdamaikan dengan Allah. Kita tidak akan pernah bisa memanggil Allah adalah Bapa kita. Kita tidak akan pernah mungkin bisa hidup bersama-sama dengan Allah. Kita tidak mungkin bisa berada dalam hadirat Allah. Tetapi satu-satunya nasib kita adalah terbuang dari hadapannya. Artinya kita pasti binasa dan hidup dalam kebinasaan kekal. Tetapi Kristus memperdamaikan kita. Kristus rela menjadi korban atas kita sehingga kita sekarang telah diperdamaikan di dalam Kristus dengan Allah. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Katakan amin. Maka itu sebabnya Kristus harus menjadi korban, saudara. Saya kasih contoh lagi kenapa harus Kristus berkorban kepada kita. Karena hanya Dia yang benar. Dialah Allah yang menjelma menjadi manusia, mengenakan tubuh daging seperti kita, yang tidak bercacat, tidak bercela. Dan dialah yang bisa menjadi korban penebusan. Sama seperti saudara, saya kasih contoh. Kalau seandainya seorang ayah punya anak. Ada seorang ayah punya anak. Anaknya punya kejahatan yang begitu besar. Lalu pengadilan memvonis anaknya harus dihukum mati. Maka saudaraku anaknya masih muda, katakanlah umurnya masih 20 tahun atau 25 tahun. Maka sang ayah tidak rela, tidak ingin anaknya mati muda. Maka kalau ayahnya berkata di pengadilan, Pak Hakim, saya rela menebus kesalahan anak saya. Saya rela menanggung vonis anak saya. Saya yang akan menanggung kesalahannya. Biarkan saya yang dieksekusi mati. Biarkan saya yang menerima hukuman anak saya. Vonis mati itu dikenakan kepada saya. Supaya anak saya bisa bebas. Dan dia bisa melanjutkan kehidupannya. Sebab aku ingin dia tetap hidup untuk melanjutkan masa depan. Maka saudara, hal ini bisa terjadi. Sebab harus ada nyawa menggantikan. Sebab kalau tidak ada yang mau menggantikan nyawanya, nyawanya yang harus binasa, harus mati. Tangkap sampai sini, amin. Jadi Pak, kalau itu disetujui oleh hakim, maka ayahnya yang ditembak mati, anaknya bebas karena dosanya telah dipikul oleh papanya. Tetapi saudara, kalau seandainya anak yang divonis mati tadi punya kejahatan, punya kesalahan. Tetapi bapaknya juga punya vonis juga, vonis mati, sama-sama bersalah dua-dua. Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira ayahnya bisa nggak menebus anaknya? Bisa nggak dia berkata, Pak Hakim, biarkan aku yang menebus dosa anakku. Biarkan aku yang ditembak mati, anakku jangan. Supaya dia bisa hidup. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Sebab dia pun juga harus dihukum mati. Dua-duanya harus dihukum mati. Jadi dia nggak bisa menebus dosa anaknya, anaknya juga tidak bisa menebus dosa bapaknya. Karena semua dua-duanya sudah berdosa, harus dihukum mati. Nah begitu juga kehidupan kita. Tidak ada orang yang bisa menebus kita di dunia ini. Karena semua sudah bersalah, semua sudah berdosa, semua layak dibinasakan. Tetapi hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus,
yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, yang tidak bercacat bercela, yang tidak bercacat bercela, bersedia, saudara, mengatakan kepada kita, aku rela mati untukmu. Aku yang menanggung dosamu, aku yang memikul kutukmu, aku yang mati bagimu. Biarkan aku mati supaya engkau hidup. Dan ketika aku mati, engkau menjadi hidup. Dan biarkan hidup yang kau hidupi, supaya kau punya kesempatan untuk diubah, untuk dipulihkan, untuk bisa kembali punya hubungan yang erat, yang dekat, yang intim dengan Allah. Sehingga kita dibawa dalam kerajaannya, kekal bersama dengan Dia. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah, kita katakan amin. Jadi penebusan Tuhan kepada kita itu artinya Allah rela mati dalam diri Yesus Kristus. Yesus rela mati, saudaraku, supaya kita diberi kesempatan hidup untuk bisa memperbaiki kehidupan kita, supaya kita bisa kekal bersama Dia. Karena kalau Kristus tidak mati untuk menebus dosa kita, kita tidak punya kesempatan. Sama seperti seorang anak tadi, anak yang divonis mati. Kalau ayahnya tidak mau mati untuk dia, dia yang akan mati. Tapi karena ayahnya mau mati untuk dia, ayahnya mati, dia hidup dan dia diberi kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya. Kalau dia tetap bersalah, tetap melakukan kejahatan, dia pasti akan tetap ditangkap dan divonis kembali dengan kesalahan yang selanjutnya. Bukan kesalahan yang pertama yang sudah ditebus papanya, tapi kesalahan selanjutnya. Dan dia bisa ditembak mati. Nggak ada lagi orang yang mati bagi dia. Sama seperti kita. Saudara dan saya sudah ditebus Kristus. Tidak adalah kutuk lagi yang menimpa kita. Jadi kalau ada orang, saudara, mungkin ada yang miskin dan sakit dan macam-macam, itu bukan kutuk. Kutuk sudah ditanggung Tuhan. Tetapi saudara dengar dengan baik. Engkau dan saya ditebus. Bukan supaya saudara bebas untuk berdosa. Tapi supaya saudara bebas dari dosa. Sekali lagi, saudara dan saya ditebus bukan supaya bebas melakukan dosa atau bebas itu berbuat dosa, tapi supaya saudara bebas dari dosa. Artinya tidak berbuat dosa lagi, tidak hidup dalam dosa lagi, tidak hidup dalam kebejatan lagi, tidak hidup dalam kenajisan lagi, tapi hidup dalam kebenaran. Makanya dikatakan siapa yang dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pengorbanan Kristus kepada kita membuat kita menjadi hamba bagi Allah, menjadi hamba bagi Kristus. Menghamba bagi Allah, menghamba bagi Kristus artinya apa? Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam rencana Allah, hidup dalam kehendak Tuhan. Karena dulu kita adalah hamba kejahatan, hamba kegelapan. Apa itu hamba kejahatan, hamba kegelapan? Orang yang hidup dalam kebejatan, kenajisan, orang yang hidup dalam pergaulan bebas, orang yang hidup dalam pesta pora, orang yang hidup dalam kebencian, orang yang hidup dalam saling menjelekkan, atau orang yang hidup, saudara, dalam dosa dan kegelapan yang lain. Tetapi ketika Kristus mati bagi kita, kita dibawa kepada kebenaran, kepada terang, kepada kesucian. Makanya engkau dan saya hari ini bukan lagi orang terkutuk, engkau dan saya bukan lagi orang yang berdosa, tapi engkaulah orang berdosa yang sudah dibenarkan. Nah, ketika saudara dan saya menjadi orang yang berdosa yang sudah dibenarkan, itu berarti kita mulai berjalan dalam kebenaran. Saya mau tanya kepada saudara, apakah hidup saudara semakin hari sudah semakin benar, semakin suci, semakin kudus, semakin bersih pikiran kita, semakin bersih hati kita, semakin bersih kelakuan kita, semakin terpuji perbuatan kita, semakin terpuji setiap perkataan kita, kerja kita, perlakuan kita kepada orang lain, sikap kita kepada atasan kita, cara kita memperlakukan orang-orang di bawah kita. Apakah itu sudah semakin seperti yang Tuhan harapkan? Makanya saudara, orang diperdamaikan dengan Allah, itu artinya sifat ilahi Allah atau karakter Allah yang ada dalam Kristus Yesus mulai ada pada kita. Katakan amin. Yang kedua, saudara, apakah makna daripada pengorbanan Kristus bagi kita di kayu salib? Itu artinya pengorbanan Kristus di kayu salib itulah wujud kasih Allah yang besar kepada kita. Allah tidak hanya berkata kepada kita, aku mengasihimu, aku mencintaimu,
Tapi Allah mewujudkan cintanya yang besar itu seperti apa yang dikatakan tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putra tunggalnya. Dia mengaruniakan anak satu-satunya. Dia mengaruniakan anak tunggalnya. Untuk apa? Menjadi korban penebusan kepada kita supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Berarti saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita mengukur kasih Tuhan, bagaimana kita bisa melihat besarnya kasih Tuhan, kita bisa melihat dari apa yang dikorbankan. Sebab Allah mengasihi kita tidak dengan mengorbankan malaikat. Boleh saja dia mengorbankan malaikat untuk menebus dosa kita. Dia juga mengasihi kita, mengampuni kita, menebus dosa kita bukan dengan mengorbankan emas, mengorbankan perak atau mengorbankan permata. Dia juga tidak mengorbankan ciptaan yang lain, tapi dia mengorbankan satu-satunya putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Artinya saudara, dari sini bisa kita melihat betapa besar cinta kasih Allah kepada kita dari pengorbanannya. Katakan amin. Saudara, dari mana Anda tahu orang lain mengasihi dan mencintai saudara? Lihat aja apa yang sudah dikorbankan untukmu. Pengorbanan apa yang sudah dilakukan untuk saudara? Dari situ kelihatan apa sedalam apa dia mencintaimu. Nah, kalau contohnya anak muda lagi berpacaran kan ada dulu lagu-lagu berkata, laut ku seberangi, gunung akan kudaki demi mencapai atau supaya aku bisa ketemu dengan engkau. Apa benar dia menyeberangi laut? Atau cuma menyeberangi got aja yang gak berani? Menyeberang got atau menyeberang longkang, karet. Kalau ada anjing gila saudara, dia lari duluan, saudara didorong sama dia. Karena dia lari dulu didorong, saudara jadi didorong ke arah anjing gila itu. Makanya saudara, untuk mengukur seseorang sedalam apa dia mengasihi, mencintaimu, apa yang dikorbankan. Demikian sebaliknya saudara. Seberapa dalam cinta saudara kepada seseorang bukan dari aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku sayang samamu, kaulah segalanya. Itu cuman rayuan gombal atau itu bisa aja memang benar-benar serius gitu. Tetapi saudara, itu kan abstrak ya, abstrak, sesuatu yang tidak bisa diukur. Itu hanya sebuah luapan emosi atau perasaan. Nah, bisa jadi itu acting ataupun pura-pura. Tapi saudaraku, sesuatu yang terwujud dari apa yang dikorbankan, itulah besarnya cinta. Cintanya kepada saudara. Jadi kalau ada orang saudara bilang cinta samamu, tapi setiap saudara makan bakso selalu dihitung sama dia. Hari itu kau makan bakso kau. Tambah lagi kau. Wah, itu saudara gak ada pengorbanan apa-apa, padahal katanya dia sayang sama saudara. Tapi saudara, kalau ada orang laki-laki contohnya, aku cinta samamu dek, aku sayang samamu. Lalu saudara sebagai wanita ngomong begini, kalau abang benar-benar sayang sama saya, buktikan. Abang kan masih suka mabuk-mabukan, abang masih suka main judi, abang masih suka keliuran malam, waduh, hidup nggak jelas, berantakan, contohnya lah. Ini laki-laki benar-benar komplit saudaraku. Kekurangannya benar-benar komplit saudara. Sempurna dia ini orang hancur. Juga kan menjudi, mabuk, luran malam, berantakan, pemalas, jorok lagi. Wah, komplit. Seandainya lah saudara begitu. Tapi dia mengatakan cinta sama seorang wanita, lalu wanita berkata, kalau kau benar-benar mencintai, tinggalkan semuanya itu. Dan lihat, kalau si pria itu benar-benar meninggalkan, contohnya tinggalkannya judi, ditinggalkannya
mabuk ditinggalkannya, keluyuran-keluyuran malam dan kejahatan-kejahatan lain benar-benar ditinggalkan sama dia. Itu pengorbanan yang besar loh. Dan kalau benar-benar ditinggalkan, dia benar-benar mencintai saudara. Tapi kalau dia, saudaraku, meninggalkannya ketika Anda lihat dia nggak mabuk, ketika Anda lihat dia tidak menjudi, oh itu pura-pura, itu tipu daya. Tapi kalau ini benar-benar dia tinggalkan, oh itu pengorbanan yang besar. Gak mudah loh meninggalkan kebiasaan mabuk, judi dan lain sebagainya. Tapi ketika dia mau berani meninggalkan, itu pengorbanan besar. Maka sudah pasti dia sangat mencintai saudara. Tapi hati-hati juga, harus pintar juga, jangan seorang wanita contohnya dengar khotbah ini lalu saudara ngomong begitu nanti sama pacar saudara, lalu pacar bilang, "Iya dek, aku sudah meninggalkan semuanya." Udah berapa lama bang? 2 hari. Wah, kalau 2 hari itu belum teruji saudara. Tunggu 2 tahun. Dan bagi cowok saudara, seandainya saudara 2 tahun saudara sudah berubah dan wanitanya malah kawin sama pria lain, menikah sama pria lain, Anda jangan merasa rugi. Karena ketika saudara sudah membangun sebuah kebiasaan yang baru, walaupun tidak jadi dia menjadi pasangan saudara, Anda sudah punya sebuah keberuntungan contohnya. Nah, itu adalah pengorbanan. Tapi kadang-kadang wanita juga bisa salah mengerti tentang pengorbanan kepada laki-laki. Kadang-kadang kan laki-laki yang buaya-buaya darat, ada buaya-buaya sungai juga, buaya-buaya selokan juga ada. Nah contohnya apa? Dek, kamu kan udah ngerti abang sayang samamu, kamu juga sayang sama saya, kan kita buktikan dong dengan tidur bersama. Nah, ada wanita yang kurang cerdas, atau wanita yang kurang bijak, atau lebih halus lagi yang bodoh. Yang lebih halus lagi adalah yang bodoh, yang oon, saudara. Mau dan rela mengorbankan hal yang sebenarnya tidak patut. Dan ini memang saya yakin kalau laki-laki, kalau perempuan itu sudah rela mengorbankan apa yang sepatutnya belum, itu kan membuktikan sebenarnya dia sangat sayang dan sangat cinta. Tapi pada kenyataannya laki-laki banyak yang justru memampatkan hal itu dan sebenarnya dia tidak sayang, walau tidak semua. Saya tidak mengatakan semua. Tapi yang saya mau katakan saudaraku, dari situ kan sebenarnya ketika seorang wanita rela mengorbankan yang paling berharga dari dirinya, itu kan dia sangat mencintai sebenarnya. Tapi kadang-kadang laki-laki justru sebaliknya tidak mencintai. Jangan mudah saudaraku. Makanya demikianlah bagaimana kita melihat bagaimana Allah mencintai kita. Kita bisa lihat dari besarnya pengorbanannya kepada kita. Saya katakan kepada saudara tadi, dari mana Anda tahu bahwa saudara mencintai seseorang itu? Lihat seberapa besar atau seberapa banyak yang Anda relakan untuk dikorbankan demi dia. Demikian orang lain juga, saudara, bagaimana Anda tahu orang itu mengasihi saudara atau tidak? Lihat seberapa besar yang sudah dikorbankan untuk saudara. Seorang anak bagaimana dia mengasihi orang tuanya, bukan sekedar aku sayang papa, aku sayang mama, tapi seberapa banyak, seberapa besar yang sudah saudara korbankan untuk orang tua saudara. Demikian orang tua juga bagaimana dia mengasihi dan mencintai anaknya. Dari mana kita bisa mengukur seberapa banyak yang sudah dikorbankan kepada anak. Orang tua begitu banyak berkorban kepada anak. Apalagi orang tua zaman-zaman dulu, saudara. Dia punya anak 7, 9, 12. Saking banyaknya anaknya, saudara, kadang-kadang dia tidak punya waktu lagi. Tidak punya waktu untuk rileks, tidak punya waktu untuk santai. Uangnya pun habis semua untuk anak-anaknya. Untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk pakaian dan segala macamnya. Enggak ada waktu untuk refreshing, enggak ada waktu lagi untuk berduaan, enggak ada lagi waktu untuk jalan-jalan. Semua habis kadang-kadang. Apa yang menjadi jatahnya tuh bagian makanannya dibagi ke anak-anak. Itu pengorbanan luar biasa. Kerja banting tulang, pagi-pagi berangkat pulang malam. Dia mengorbankan semuanya. Belum lagi taruhan nyawa untuk melahirkan. Itu kan betapa besar pengorbanannya kepada anak-anaknya. Tapi anak-anak kadang-kadang nggak melihat pengorbanan itu.
Anak-anak cuma melihat bagaimana pengorbanan kalau diberi apa yang dia mau. Maka saudara-saudara ngerti, saudara. Itu juga sebenarnya zaman sekarang juga kita mesti berhikmat. Ya zaman dulu lah orang buat 10, 12 oke lah saudara. Karena masih kurang pemahaman. Tapi sekarang kita jangan lagi sampai segitu. Sehingga saudara tidak punya waktu. Suatu saat nggak punya waktu untuk menikmati hasil kerja keras saudara. Tidak punya waktu bersama dengan pasangan saudara. Hanya karena asik mengurus anak contohnya. Ya 2-3 anak cukup. Ini kalau sampai 11 kan, anak pertama, anak kedua, waduh terus setiap tahun habis untuk itu. Tapi bukan berarti saya mengatakan salah, tapi kalau kita sanggup dan mampu is oke saja. Tapi kadang-kadang kan orang tua sampai kurus kering, kurus krempeng, gak cuman makan ikan asin hanya karena habis semua kepada kebutuhan-kebutuhan anak yang sampai belasan orang maksudnya. Sekali lagi bukan berarti salah, tapi yang saya maksud adalah lebih bijaksana begitu. Tapi ini bicara tentang pengorbanan. Demikian saudara Kristus berkorban kepada kita. Nah bagaimana supaya saudara juga mengetahui betapa besar cintamu kepada Kristus, kepada Allah, dari apa yang saudara korbankan kepada Allah. Alkitab mengatakan kepada kita, saudaraku, korban yang harus kita berikan, kita persembahkan kepada Allah seluruh hidup kita. Makanya Alkitab mengatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dalam kata lain saudara, Anda tidak cukup berkata aku mengasihimu Tuhan, aku mencintaimu Tuhan, sampai saudara nangis-nangis, air ingus juga keluar, bahkan ngences juga keluar. Berkata aku mengasihimu, aku mencintaimu. Is oke saja saudara, itu adalah sebuah luapan hati dan perasaan saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, itu kan lagi-lagi seperti saya katakan, itu abstrak. Itu tidak konkret. Tapi yang konkret dari mana kita tahu kita mengasihi Allah dengan begitu sungguh-sungguh, dari seberapa besar yang kau korbankan untuk Tuhan. Seberapa besar korban yang kau berikan kepada Tuhan. Korban yang kau berikan, korban yang kau persembahkan. Korban apa? Hidup saudara. Kita nggak usah muluk-muluk saudara, kita bicara seluruh hidup. Tapi saya tanya saudara, apakah saudara sudah mengorbankan waktu saudara? Sehingga saudara punya jam doa, baik pagi untuk Tuhan. Sudah punya jam untuk baca Alkitab. Sudah punya waktu saudara untuk punya komunikasi dengan Allah. Punya waktu untuk pelayanan. Punya waktu untuk mengurus pekerjaan Tuhan. Dari situ bisa kita melihat, ini saudara giliran, waduh pelayanan, wah selalu nggak ada waktu, selalu nggak ada waktu. Tapi kepada giliran yang lain, selalu banyak waktu. Giliran doa, selalu tidak ada waktu. Giliran baca Alkitab, selalu kehabisan waktu. Tapi giliran kepada yang lain, selalu banyak waktu. Ini kan kelihatan kita tidak mengasihi Tuhan. Tapi ketika saudara mengasihi Tuhan, lihat apa yang sudah saudara korban. Apakah saudara mengorbankan saudaraku? Waktu, tenaga, pikiran saudara. Contoh kecil saja. Coba perhatikan saudara. Apa yang sudah saudara berikan pada Tuhan. Mengenai persembahan contohnya. Kalau kita ke mall, kalau kita shopping, kalau kita belanja yang lain, kalau kita pergi ke salon, pergi untuk kebutuhan-kebutuhan. Mungkin bukan kebutuhan, hanya untuk gengsi-gengsian, untuk lifestyle. Coba kita mengeluarkan uang 50, 100 ringgit atau 200 ringgit. Itu kita fine-fine saja. Enjoy saja saudara, senang-senang aja, gampang saja. Tapi udah giliran ke gereja, giliran ke pelayanan. Hitung-hitungan luar biasa. Ada orang lagi saudara yang nggak tahu apakah ini pikirannya gimana gitu. Ada orang kalau ke gereja udah paling paling kecil dan paling buruk. Ada lagi yang ngasih itu yang uang yang robek. Itu kan sikap yang tidak patut. Atau lebih halus adalah sikap kurang ajar saudara. Sekali lagi saya mau mengajari saudara, coba perhatikan, kita bicara
mengorbankan hidup kepada Tuhan. Seluruh hidup kita harus menjadi korban. Tapi cek dari hal kecil, periksa aja deh persembahan saudara. Dari situ kelihatan saudara mengasihi Tuhan atau tidak. Saya tidak sedang mencari dana hari ini. Kalau saudara tidak Tuhan tuntun untuk memberi persembahan di pelayanan atau di gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, nggak usah kasih persembahan saudara. Kasih ke gereja yang Tuhan tuntun untuk kau kasih. Tapi saya mau ngajar saudara, perhatikan saudara. Bagaimana saudara mengorbankan persembahanmu. Di situ Anda melihat. Kalau yang kau kasih adalah remah-remah, kalau yang kau kasih adalah cuma recehan, itu artinya saudara juga mengasihi Tuhan cuma remah-remah dari hidupmu. Saya juga tidak mengatakan semua uangmu kasih pada Tuhan itu tidak benar. Tapi yang saya mau katakan, kenapa kita kok rasanya beratnya luar biasa, giliran untuk pekerjaan Tuhan. Giliran untuk memberikan kepada Tuhan, beratnya luar biasa. Giliran mengembalikan persembahan, mingguan persepuluhan, ucapan syukur, beratnya luar biasa. Tapi giliran kepada hal yang lain, makan padahal makanan tidak dihabiskan, tidak mempersoalkan berapa banyak dibelanjakan. Ini yang saya mau katakan. Makanya hari ini saya mau katakan pada saudara, seberapa besar cintamu kepada Allah dibuktikan dari seberapa besar korban yang kau berikan kepada Allah. Dan catat baik-baik, saya tidak mengatakan saudara uang saudara menjadi satu-satunya korban, tidak. Itu hanya perkara kecil. Tapi korban yang Tuhan minta adalah seluruh hidup saudara. Apa yang saudara perkatakan, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara pikirkan, apa yang ada dalam hatimu, semua harus untuk kemuliaan Tuhan. Itulah korban yang terbaik bagi Allah. Kita katakan amin. Bagi saudara juga harus mengorbankan. Mungkin selama ini kita hidup tidak karu-karuan. Hidup dalam dosa, hidup dalam hubungan terlarang, free sex dan lain sebagainya. Kita mesti melepaskan itu. Demi cinta kita kepada Allah. Kita yang kepahitan, kita yang keras hati, kita yang dendam. Atau kita yang hidup dalam keburukan, kebusukan. Mulut yang tidak beres harus kita lepaskan. Kita korbankan semuanya itu. Maksudnya kita tinggalkan semuanya itu. Demi cinta kita kepada Tuhan. Dari situ kita melihat. Disitulah dalamnya cinta kita. Sama seperti Kristus mengasihi kita sampai tidak menyayangkan nyawanya. Allah Bapa tidak menyayangkan anaknya. Yesus Kristus tidak menyayangkan nyawanya demi cintanya kepadamu dan kepadaku. Maka demikian harusnya kita untuk mengerti seberapa dalam cinta kita kepada Allah. Harusnya kita rela memberikan, menyerahkan apapun bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Bu firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya memanggil para pelayan Tuhan untuk maju ke depan, untuk para pelayan perjamuan kudus, untuk membagikan roti dan anggur kepada seluruh jemaat Tuhan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur pada saat hari ini Tuhan. Hamba berdoa buat pelayan perjamuan kudus pada saat ini. Kuduskan mereka, tutup bungkus dengan darah. Berdoa juga buat seluruh jemaat-Mu yang akan menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah. Kuduskan hati, jiwa, roh, pikiran kami. Kuduskan seluruh hidup kami. Kami berdoa Tuhan, kami akan menerima roti dan anggur ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Dengan hati yang benar-benar mengimani bahwa itu adalah lambang tubuh dan darah. Kuduskan kami semuanya, layakkan kami semuanya. Kami terima roti dan anggur ini sebagai pernyataan iman kami. Bahwa tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami. Darah-Mu menyatu dengan darah kami. Hidup kami ada dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dalam nama Yesus kami doa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sembari roti dan anggur dibagi-bagikan kepada seluruh jemaat, kita akan menyanyikan sebuah lagu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, mari datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hatimu kepada Tuhan. Ingat pengorbanan Tuhan.
di kayu salib untuk menebus dosa kita. Terima kasih Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu memulihkan setiap kehidupan kami. Jemaat yang Tuhan kasih, datanglah kepada Tuhan. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Angkat kedua tanganmu. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita sudah memiliki roti dan anggur, baik yang di rumah juga boleh mengadakan perjamuan kudus dengan menyediakan roti dan anggur atau sejenis minuman lainnya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat tinggi roti di atas kepala saudara, dan mari kita arahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Tundukkan kepalamu, mari renungkan sejenak. Yesus mati bagi saudara dan saya. Tubuhnya tercabik-cabik, darahnya menetes. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia menginginkan engkau dan saya diperdamaikan dengan Allah, dipersatukan kembali, supaya kita tidak binasa dalam neraka, dalam kekekalan maut, tetapi kita hidup dalam kekekalan bersama Dia dalam kerajaan. Siapapun saudara, dimanapun saudara, Anda adalah orang yang dikasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan. Di tangan kita ada roti, melambangkan tubuhnya. Kita dipersatukan dengan Dia. Dengarkan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Percayakah saudara bahwa roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Yang percaya katakan amin. Makanlah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah roti menjadi lambang daripada tubuh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat cawan di atas kepala kita. Ini adalah lambang darah Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Percayakah saudara bahwa cawan dan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Katakan amin. Minumlah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan saudara. Mari tadahkan tanganmu, bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Allah yang rela mati bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap pengorbanan. Berkati seluruh umat-Mu yang hadir hari ini manapun berada. Lawat kami semuanya, ubahkan kami semua. Biar kami memandang kepada pengorbanan, kepada salib. Sama seluruh hati kami Tuhan. Jamah dan lawat kami Tuhan, pulihkan kami, ubahkan kami, sembuhkan kami, berkati kami Tuhan, tuntun kami Tuhan kepada apa yang Kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, dari jemaat-Mu yang sedang sakit hari ini Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hidupkan, yang punya beban dan masalah Tuhan berikan jalan keluar. Dan di atas semuanya itu Tuhan, biarlah apa yang kami alami membuat kami mengasihi-Mu, makin mencintai-Mu, makin memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Kami terima setiap firman, kami terima Tuhan kebenaran. Kami menyatu dengan tubuh-Mu, menyatu dengan darah-Mu. Kami dipersatukan dalam Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan kami. Sementara kami akan berikan persembahan kami, berapapun yang akan kami beri, kiranya setiap pemberian kami memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur. Kita yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Mari kita memberikan persembahan bagi jemaat Tuhan yang ada di gereja. Silakan mengantarkan persembahan ke kotak persembahan yang sudah disediakan. Kami mengucapkan selamat hari Jumat Agung bagi kita semuanya. Happy Good Friday bagi kita semua dimanapun kita berada. Mari kita maknai Jumat Agung ini dengan pengertian pemahaman yang benar. Kristus mati bagi kita untuk memperdamaikan kita dengan Allah, dan Kristus mati bagi kita sebagai wujud besarnya cinta Allah kepada kita melalui pengorbanan. Umuman bagi kita, ibadah masih tetap kita lakukan secara virtual, secara online. Kita silakan mengikuti
setiap ibadah-ibadah kita. Bagi saudara yang tidak bisa berkumpul di gereja, silakan mengikuti di rumah masing-masing. Dan kami harapkan semua yang ada di gereja tetap mengikuti SOP protokol kesehatan. Selanjutnya, kami berterima kasih kepada seluruh jemaat dan pelayan yang setia mendukung pelayanan ini dengan doa, bahkan juga mengembalikan persembahan baik persepuluhan, ucapan syukur, bahkan juga persembahan mingguan. Kiranya setiap apa yang sudah lakukan Tuhan berkati berlimpah-limpah, dan kita akan menuai kelak apa yang sudah kita tabur. Dan bagi jemaat Tuhan juga dan pelayan yang belum, kami mohon kesediaannya, kiranya Tuhan menggerakkan hati saudara untuk tak boleh terban bagi pelayanan ini. Tetap dukung juga channel kita supaya channel ini boleh berkembang. Silahkan share, like, komen, bahkan juga subscribe bagi yang belum, dan bagi yang sudah silahkan bagikan ke teman-teman supaya semakin luas jangkauan kita, khususnya jemaat Tuhan yang tergembala di GBI City. Demikian pengumuman bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan terima berkat dari Tuhan. Serahkan kedua tanganmu, terimalah berkatnya dengan iman. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menolong, melindungi, menyertai, dan memberkati kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan bersama, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Saya ucapkan selamat hari Jumat Agung bagi kita semuanya. Happy Good Friday. God bless you all. See you next time.